Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek praktikum pemrograman yang telah kami buat. Di sini kami membuat suatu aplikasi mengenai belanja online untuk sepatu yang berjudul Shoes Shopping App. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sultan Farigdah Setiabudi. Saya Muhammad Hanif. Hibrano Dirianto. Oke, baik. Oke, selanjutnya untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Saudara Kibran. Saudara Kibran, dipersilahkan. Baik. Untuk latar belakang yang pertama, yaitu keterbatasan akses fisik ke toko sepatu. Indonesia mungkin mengalami kendala akses fisik ke toko sepatu, terutama di wilayah yang jauh dari pusat perbelanjaan. Pembuatan aplikasi dengan antarmuka pengguna yang ramah dapat membuka aksesibilitas toko sepatu bagi mereka yang sulit mengunjungi toko fisik. Yang kedua, pandemi dan pembatasan mobilitas. Situasi pandemi dapat memberikan tantangan tambahan, membatasi mobilitas dan menghambat berbelanja konvensional. Aplikasi toko sepatu dapat menjadi solusi untuk memungkinkan pembelian produk tanpa perlu keluar rumah, dengan fokus pada antarmuka pengguna yang mudah dimengerti. 3. Variasi iklim dan tren model lokal. Indonesia memiliki variasi iklim yang signifikan, dan tren model lokal dapat bervariasi di berbagai wilayah. Pembuatan aplikasi toko sepatu dengan antarmuka pengguna yang dapat disesuaikan dapat membantu konsumen menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan tren di wilayah mereka. 4. Peningkatan preferensi belanja online. Adopsi belanja online terus meningkat di Indonesia. Pembuatan aplikasi toko sepatu menjadi solusi efektif untuk merespons perubahan perilaku konsumen yang cenderung lebih memilih belanja melalui platform digital. Yang kelima, diversifikasi portofolio produk. Toko sepatu yang memiliki berbagai model dan merek perlu menyajikan portofolio produk dengan cara yang menarik. Pembuatan aplikasi dengan antarmuka pengguna yang atraktif dapat membantu menonjolkan keragaman produk sepatu dan meningkatkan kepuasan konsumen dalam memilih produk yang mereka inginkan. Yang keenam, tugas. Kami mendapatkan tugas praktikum pemrograman, yaitu untuk membuat suatu program interaktif. Oleh karena itu, kami membuat program aplikasi pembelanjaan sepatu. Oke, baik. Yang kedua, mengenai fitur yang ada di dalam sebuah program yang kami eh, ciptakan. Di sini pertama, ada fitur yang mengenai login. Jadi sebelum masuk ke menunya, kita diperlukan untuk login terlebih dahulu. Setelah kita login, di sini kita dapat masuk ke menu. Di menu ini nanti ada beberapa pilihan yang akan user eh, pakai. Yang akan ada pilihan beberapa yang dapat dipakai. Yang pertama adalah pembelian, lalu ada promo, terus ada favorit, ada riwayat pembelian, lalu ada top up sama games. Oke, di sini nantinya ada sebuah credits, terus yang di sini ada informasi mengenai penggunanya, lalu di sini dapat menggantikan password, dan setelah itu nanti dapat logout seperti itu. Oke, oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart-nya, struktur dari algoritma aplikasi belanja online ini. Pertama, nanti kita diarahkan ke halaman login, seperti itu. Lalu nanti dilanjutkan ada sebuah 3 pilihan, antara daftar, login, atau tutup aplikasi. Ketika kita memilih daftar, nantinya di sini user akan diperintahkan untuk menginputkan namanya. Lalu di sini diperintahkan menginputkan username-nya, kemudian setelah username, lalu disuruh untuk menginputkan password-nya. Kemudian konfirmasi password, lalu masuk ke dalam menunya, seperti itu. Tapi jika nantinya
user tersebut belum login, belum memiliki akun, belum daftar, user nanti diarahkan untuk login terlebih dahulu. Di sini nanti di halaman login nanti user diperintahkan untuk menginputkan username-nya, menginputkan passwordnya seperti itu. Oke. Jika nantinya user tersebut belum punya akun, nanti akan diarahkan lagi ke halaman mana? Nih, ke halaman login. Nanti diperintahkan untuk memilih daftar seperti itu. Oke, lanjut. Nanti setelah login nanti masuk ke dalam menu seperti itu. Nah, yang sudah saya jelaskan mengenai fiturnya tadi, di dalam menu itu nantinya ada 10 pilihan. Yang pertama, menu beli sepatu. Di menu beli sepatu ini nantinya ada beberapa opsi. Ya, opsinya nanti kita mau mencari berdasarkan ukuran atau berdasarkan nama seperti itu. Atau juga bisa berdasarkan kode sepatunya seperti itu. Nantinya jika kita memilih untuk mencari berdasarkan nama, di sini nanti user diperintahkan untuk menginputkan kode sepatunya yang diinginkan. Oh ya, pertama input namanya terlebih dahulu, kemudian di sini ada diperintahkan untuk menginputkan kode sepatunya. Lalu di sini user diberikan sebuah pilihan, ketik ya untuk melakukan pembelian. Namun jika selain iya ketik ya ini nantinya akan terjadi perulangan seperti itu. Setelah udah nanti kemudian user diperintahkan untuk kembali ke menu, yaitu dengan cara ketik 0 seperti itu. Kemudian lanjut, ketika user itu nantinya memilih untuk ketik 2, nantinya user akan diarahkan ke halaman promo. Di halaman promo ini nantinya diberikan sebuah produk sepatu yang nantinya akankah user ini mau membeli atau tidak. Jika user ini mau membeli nanti diperintahkan untuk ketik 1. Kemudian ketik 1, lalu untuk konfirmasi pembeliannya ketik ya. Kemudian setelah itu untuk kembali menunya ketik 0 seperti itu. Lanjut ke pilihan ketiga. Jika nantinya user di main menu itu dia ketik 3, nantinya user tersebut akan diarahkan ke halaman favorit. Di menu favorit ini ada user itu nantinya ada 2 pilihan. Menginputkan sepatu yang menjadi favoritnya atau melihat sepatu favoritnya seperti itu. Nanti ketika user itu memilih untuk menginputkan kode sepatu favoritnya, nantinya sepatu yang sudah dipilih oleh user nantinya akan masuk ke dalam list sepatu favorit seperti itu. Lanjut, jika user nantinya memilih ketik 4, nantinya user itu akan diarahkan ke riwayat pemesanan yang sebelumnya tadi, seperti itu. Nantinya di halaman riwayat pemesanan itu nanti diperlihatkan beberapa riwayat yang user telah beli sepatu itu apa aja. Kemudian nantinya user itu akan diarahkan untuk ketik 0 jika user itu mau kembali lagi ke menu utama seperti itu. Lalu yang kelima, jika user itu ketik 5 nih, nantinya user tersebut akan diarahkan ke menu riwayat pemesan top up ya. Di sini harusnya top up ya. Di sini harusnya top up. Nantinya user itu akan diarahkan ke menu top up. Nantinya ada beberapa pilihan, mau top up 100.000, 500.000 atau 1.000.000 seperti itu. Nantinya akan kembali lagi ke menu utama jika nanti si user itu memilih untuk ketik 0. Seperti itu. Lanjut. Kemudian jika nantinya user di main menu itu memilih ketik 6,
nantinya user tersebut akan diarahkan ke menu game, apa tuh, halaman game, seperti itu. Nanti di halaman gamenya nanti di sini kami buat gambarannya ketik 0, ketik 0 kembali ke menu atau ketik 1 untuk bermain game, seperti itu. Nanti jika user itu ketik 1, nantinya user tersebut akan diarahkan untuk game tebak angka, seperti itu. Lanjut, yang ketujuh adalah jika user itu memilih ketik 7 di main menunya, nantinya di sini user akan diarahkan ke menu bantuan atau dukungan, seperti itu. Ya, mengenai perihal tentang program ini, seperti itu. Kemudian jika nantinya user itu memilih ketik 0, nantinya user itu akan diarahkan kembali lagi ke main menu, seperti itu. Yang kedelapan, ketika user itu nantinya ketik 8 di main menu itu, nantinya user akan diarahkan ke eh, menu bantuan dan dukungan juga ya, seperti itu. Kemudian nanti diketik, misalkan jika user itu memilih ketik 9, nantinya user itu akan diarahkan ke halaman ganti password, seperti itu. Nanti user itu akan menginputkan password baru yang diinginkan, lalu konfirmasi password barunya, kemudian nantinya user itu jika ia memilih ketik 0, nantinya user tersebut akan diarahkan kembali lagi ke menu utama. Kemudian yang terakhir, jika user itu memilih ketik 10, nantinya akan melakukan sebuah logout. Jadi nantinya di sini akan ada pengkondisian lagi. Jika ketik 0 nantinya nanti akan kembali ke menu utama, seperti itu. Nah, dari menu utama itu nanti akan dibuat pilihan lagi nantinya, tutup aplikasi atau kembali lagi login, seperti itu. Ini mengenai gambaran flowchart yang akan kami buat dalam program aplikasi belanja online. Terus untuk Untuk bagian algoritma, di di sini sini kita menggunakan beberapa algoritma atau desain yaitu percabangan, perulangan, array, struct, subprogram, pengurutan atau sorting, pencarian atau searching. Untuk Untuk contohnya kita bisa kita bisa load load kodenya, kodenya. gitu. Gitu. Untuk Untuk contoh algoritma percabangan di sini ada di bagian menu salah satunya contoh percabangannya adalah if, else, if ini untuk user untuk memilih menu menu mana mana yang yang ingin ingin dibuka, dibuka, antara lain kayak beli beli sepatu, sepatu, promo atau dan lain-lain ini. Untuk Terus selanjutnya, selanjutnya menu menu perulangan. di Di sini salah satunya ada while dengan kondisi tidak tidak lockout lockout dan tetap tetap berjalan. berjalan. Di sini Di sini kita akan terus berada di aplikasi sampai kita menutup aplikasinya. Selain itu, contoh contoh lain, lain ini salah satunya adalah for untuk untuk penerapan penerapan di di sorting insertion sortingnya. sortingnya. Selain Selain itu, itu menunya kayak di sini di juga sini ada juga ada for perulangan sampai kondisi terpenuhi. Terus selanjutnya contoh array. Di sini digunakan untuk menyimpan data sepatu yang tersedia di toko. Itu ini antara lainnya. Terus untuk Untuk struct ini ada contoh-contoh struct yang digunakan yaitu antara lain kayak menyimpan database sepatu, database sepatu promo, sepatu yang telah dibeli sama sepatu favorit, terus ada user. Selain itu subprogram tentunya di sini juga memakai subprogram yaitu untuk mengomplit menu-menu seperti login page, menu utama dan lain-lain. Di sini banyak sekali. Selanjutnya adalah sorting. Di sini sorting yang digunakan adalah insertion sorting digunakan untuk mengurutkan database yang telah ada berdasarkan ukuran sepatunya sehingga kita bisa melanjutkan untuk mencari sepatu dengan binary search. Yaitu contoh algoritma untuk pencarian di sini ada dua yaitu binary search. Di Di sini sini digunakan untuk
digunakan untuk mencari sepatu berdasarkan ukurannya. Selain itu ada linear search atau sequential search untuk mencari username dan password yang telah tersimpan di database sehingga user bisa login kembali. Terus setelah algoritma, tentunya di codingan ini kita mempunyai beberapa opsi seperti login. Ini contoh screenshotannya. Terus jika belum punya akun nanti ke halaman daftar, terus kalau sudah punya akun ke halaman login. Terus ini juga contoh-contoh screenshot programnya, bisa dilanjut. Sini ada contoh main menu, lanjut, dan beberapa contoh lainnya ini seperti menu beli sepatu, lanjut, promo, favorit, dan lain-lain. Contoh-contohnya, contoh riwayat pesanan nanti muncul seperti ini. Terus contoh di menu top up. Terus contoh untuk bermain game seperti ini. Terus ini seperti kredit atau tentang kami, nanti muncul seperti ini. Dan selanjutnya ada informasi user nanti seperti ini. Ini menu ganti password. Terus ini menu logout. Implementasi dari program ini tentunya untuk memudahkan konsumen di sini sebagai user untuk melakukan pembelanjaan sepatu secara online tanpa ke toko konvensional untuk membelinya, tanpa terkendala waktu dan tentunya jarak juga. Sehingga dalam kondisi apapun, termasuk pandemi juga, tetap terjadi perputaran ekonomi. Selain itu, program ini dilengkapi dengan keamanan, yaitu pengguna harus login atau daftar terlebih dahulu sehingga memungkinkan pembeli dengan pembeli lain memiliki data yang berbeda. Seperti contohnya untuk riwayat pesanan. Setiap pembeli memiliki daftar riwayat pesanan yang telah dibeli tersendiri. Selain itu, pada fitur menu utama, user juga dapat memainkan sebuah game, sehingga tertarik untuk membuka aplikasi ini tentunya. Oke, baik. Terima kasih, Hanif. Untuk selanjutnya nanti akan kita arahkan ke dalam sebuah programnya. Oke. Ya, sekarang di sini kita sudah masuk ke dalam programnya. Tampilan pertama yang akan ada dalam program itu adalah halaman login. Di sini ada beberapa pilihan, tutup aplikasi, login, atau daftar. Di sini saya ingin memilih daftar. Jadi kita ketik dua. Nah, di sini program memerintahkan kita sebagai pengguna untuk menginputkan namanya. Di sini saya memilih Budianto. Kemudian diperintahkan username, lalu diperintahkan untuk masukkan pasportnya. Di sini saya milih Budi 1234. Baik. Sudah masuk ke dalam menu utama. Kemudian di sini saya coba memilih untuk beli sepatu. Beli sepatu. Oke. Di sini ada beberapa pilihan, mau mencari berdasarkan ukuran atau mencari berdasarkan nama atau langsung beli. Tapi di sini saya ingin mencari terlebih dahulu produknya berdasarkan nama. Oke. Di sini saya memilih produk sepatunya bernama Nike. Nah, di sini ada beberapa pilihan sepatu mengenai produk Nike. Kemudian saya ingin membelinya, jadi harus ketik satu. Oke, masukkan kode sepatu. Saya inginkan kode sepatu yang 987 tadi. Nah, di sini tampil, maaf, uang Anda tidak cukup. Berarti kita harus top up terlebih dahulu untuk dapat membeli sepatu. Oke, kita kembali menu awal. Di sini kita top up harus ketik 5. Ada beberapa pilihan top up. Di sini saya memilih untuk uang seharga 1 juta, saya ketik 3. Oke, berhasil top up, lalu kembali lagi. Oke, tadi kita sudah berhasil membeli sepatu ya. Kemudian di sini saya ingin membeli sepatu lagi yang tadi. Jadi kita coba saja langsung beli ya. Kita ketik 3, kemudian masukkan kode yang kita inginkan. Nah, ketiknya untuk konfirmasi pembelian. Oke, sepatu berhasil dibeli. Sekarang kita kembali lagi ke menu. Nah, coba kita pilih ke halaman promo.
Di sini di sini saya ketik 2. Oke. Nah, ini tampil sebuah promo sepatu yang bernama Nike Windfall ini. Nah, nantinya ada pilihan ketik 0 untuk kembali ke menu atau kita ketik 1 untuk beli promonya. Coba kita ketik 1 coba. Di sini kita konfirmasi pembelian. Ketik ya. Sepatu berhasil dibeli kembali. Oke. Sekarang ke halaman favorit. Di sini saya ketik 3. Nah, coba sekarang kita pertama lihat daftar favorit dulu. Nah, di sini tidak ada list favoritnya. Berarti perlu kita masukkan sepatu favorit kita. Oke, kita kembali lagi. Tambahkan daftar favorit. Masukkan kode sepatu yang ingin ditambahkan. Saya ingin tambahkan 745 untuk sepatu favorit. Ketik 0 untuk. Oke. Coba sekarang kita lihat daftar favorit kita. Nah, sini udah terlihat daftar favorit sepatu kita tadi. Oke, next. Sekarang kita ke riwayat pemesanan. Tadi kan kita sudah membeli 2. Sekarang coba kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, di sini tampil sebuah produk sepatu yang telah kita beli tadi. Yang dimana tadi kita membeli 2 produk sepatu. Oke, kita kembali lagi ke menu utama. Tadi top up kita sudah. Coba sekarang kita ke halaman games. Nah, games di sini adalah tebak angka. Kita klik 1 untuk tebak angka. Nah, ini adalah beberapa aturan dari game ini. Jadi kita akan menebak angka 0 sampai 9. Jika tebakan kita benar, nantinya kita akan mendapatkan uang sebesar 50.000. Namun jika kita gagal dalam menebak angka, nantinya kita tidak dapat apa-apa. Betul. Tapi di sini perlu diperhatikan, tiap permainan itu nantinya ada dikenakan biaya sebesar 10.000 seperti itu. Coba kita untuk melakukan permainan ya. Masukkan kode tebakan angka. Mungkin tebak angkanya 6. Tebakannya salah. Berarti kita tidak mendapatkan apa-apa. Oke, lanjut. Kita ke menu utama lagi. Di sini kita coba ketik 7 untuk halaman bantuan dan dukungan. Nah, di sini ada beberapa informasi terkait program yang telah dibuat. Oke, next kita ke menu utama kembali. Di sini kita coba ketik 8 untuk info pengguna. Apa yang terjadi di halaman ini? Nah, di halaman ini nantinya ada pemberitahuan mengenai nama kita, username kita, password kita. Terus sama uang sisa kita ini. Oke, next. Lalu kita ganti password. Coba untuk mengganti password. Kita ketik 9. Ganti password. Itu. Sekarang password baru mungkin passwordnya Budi 3. Budi 33. Password berhasil diganti. Ketik 0. Seperti itu. Oke, sekarang kita untuk ke logout nantinya kita akan kembali lagi ke main menu tadi. Berarti kita harus logout lagi. Nah, di sini kita kembali lagi ke halaman login. Coba sekarang kita login lagi ya. Oke, sekarang di sini kita masukkan username kita tadi, Budi. Nah, di sini coba kita masukkan password baru kita. Oke, berarti berhasil ya. Oke, di sini kita sudah kembali lagi ke halaman login. Sekarang kita coba untuk tutup aplikasinya dengan ketik 0. Di sini saya ketik 0. Oke, program telah selesai. Baik, demikian mengenai hasil program yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.